Shalom. Shalom. Selamat pagi sekali lagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar kita semua hari ini? Luar biasa ya. Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali dalam anugerah Tuhan. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Saya minta ibu-ibu yang ada di luar boleh masuk ke depan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang hadir di tempat ini akan melawat setiap kita. Dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, maka Tuhan akan puaskan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan adakan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini. Kami mau Tuhan Kau terus melawat kami dengan minggu ke depan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Kau kerjakan Tuhan. Jemaat-Mu hadir di tempat ini dengan rasa lapar dan haus akan Engkau. Kami percaya Tuhan mereka semua akan dipuaskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Satu kerinduan hati kami Tuhan, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap kami. Pulang dari tempat ini Tuhan, kami menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Lawat kami Tuhan Yesus, karena Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Yes Lord.
hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu Tuhan, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan kami Tuhan,
yang selalu menolong kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Yes, Lord. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yes, Lord. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya. Tidak pernah henti-hentinya kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami akan terus bersorak-sorai lebih lagi Bapa dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur haleluya bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih give five minimal 5 orang. Katakan hari ini hari yang terbaik buat engkau. Haleluya. Kita menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dilembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianmu takkan terhentikan. Roh-Mu yang beri urakan pipiku, akan ku salib. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku temukan imanku. Ku mau senantiasa bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ayo tepuk tangan kita bagi Tuhan. Amin. Kami mau syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dilembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianmu takkan terhentikan. Roh-Mu yang beri ku pelikuran.
bersuka hari ini, hari yang terbaik. Kami tahu hari ini hari yang terbaik. Mari kita angkat tangan kita katakan akan bumi. Akan bumi ku salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuat, teguhkan imanku. Akan bumi ku salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuat, teguhkan. Mari semangat Tuhan katakan. Ku mau jalan. Amin. Ayo sama-sama katakan. Ku senantiasa bersyukur, yes. Senantiasa bersyukur, selalu tak bersuka. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Yang percaya dengan sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sebelum duduk, kasih tahu hari ini memang hari yang terbaik buat kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, Bapak Ibu, saya mau kasih sedikit kesaksian buat kita semua. Dalam minggu yang lalu itu masa-masa sulit bagi kami sebenarnya. Dan kami bersyukur untuk beberapa orang yang begitu baik dalam hidup kami yang menguatkan. Dan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini pun menguatkan kami. Dan kalau Bapak Ibu tahu, saya nggak akan panjang lebar dalam kesaksian ini, teman. Satu hal yang saya tahu, yang saya mau kuatkan setiap kita adalah seolah-olah kalau ada jalan buntu dalam hidup kita, yang kita berkata nggak mungkin, dan kita berkata kayaknya mustahil. Tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kami boleh ngalamin itu semua dengan waktu yang last minute. Dan kami bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau nggak kehendak Tuhan, ya kita akan pulang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ya Tuhan baik, Tuhan masih mengizinkan setiap kami boleh melayani. Dan mungkin orang berkata, wah ini kan biayanya berat dan sebagainya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Saya bilang sama diri saya sendiri, Tuhan, kami semua sekeluarga, kami melayani Tuhan karena kami melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, semua urusan-urusan yang duniawi Tuhan bisa atur, Tuhan bisa pimpin, Tuhan bisa semuanya. Jujur Bapak Ibu, sampai gak ada air mata lagi Bapak Ibu. Saya sampai kalau doa itu udah gak ada air mata, karena saya udah surrender, gak tahu lagi mau ngomong apa sama Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan buka jalan semuanya. Dan memang tepat tanggal 6 itu finish. Dan tanggal 6 itu juga Tuhan bekerja luar biasa.
Saya menguatkan kita semua bahwa jalan Tuhan itu tak terselami. Tapi Dia tahu apa yang kita gumulkan, Dia tahu apa yang kita rindukan, Dia tahu semuanya. Dan tahu Bapak Ibu, ini di luar dari kesaksian saya yang tadi, ada satu teman saya, teman pendeta di Batam. Dia orang baik. Kenapa saya mau kasih kesaksian ini? Karena Bapak Ibu tahu kalau teman saya ini dibunuh oleh orang yang dia nggak tahu apa yang dia buat. Setelah dia bunuh teman saya ini, dia menyerahkan diri ke polisi. Setiap orang-orang yang mungkin nggak punya Tuhan dalam hidupnya, mungkin dia akan berniat untuk melakukan sesuatu yang di luar akal pikiran dia. Bapak Ibu, kita ini punya Tuhan. Jangan berpikir pendek, jangan berpikir yang sia-sia. Mungkin hari ini Tuhan belum jawab doamu, terus kejar, terus berdoa, terus berdoa. Dan saya tahu teman saya ini, istri dan anak-anaknya kehilangan, sangat-sangat kehilangan, dan itu jadi berita besar di Batam. Karena dia salah bunuh, yang harusnya dia bunuh itu pimpinannya, tapi dia bunuh orang yang lewat di situ dan yang sedang bekerja di situ. Dan teman saya itu salah satunya kena dibacok. Bapak Ibu, kalau kita masih punya Tuhan, jangan berpikir pendek seperti orang yang tadi membunuh teman saya ini. Kalau kita masih punya Tuhan, mungkin kita sakit, doalah, Tuhan pasti sembuhkan kita. Mungkin kita sedang kekurangan, doalah, Tuhan pasti berkati kita. Mungkin kita jauh dari keluarga kita, doalah, biar kasih mesra itu tetap ada dalam hidup kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami sehat, kami masih ada di tempat ini, kami boleh bernafas, semua Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Jangan ada satupun di antara kami yang memegahkan diri karena kami banyak uangnya, atau kami punya fasilitas banyak Tuhan, atau kami mungkin kuat, orang yang kuat. Tuhan, dijauhkan daripada kami Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Biar hati kami terus melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ingat pujian kita, katakan, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku
pada waktu yang baik ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Hari yang baru menjadi sukacita yang baru. Ada yang baru menjadi berkat yang baru. Hari yang baru ada kekuatan yang baru yang selalu Tuhan anugerahkan buat setiap hari hidup kami. Hari yang baru ada pengurapan Tuhan yang baru yang menyertai kami untuk berjalan dalam pengurapan yang menyegarkan. Fresh anointing itu Tuhan nyatakan. Secara khusus kami akan menerima firman-Mu. Urapi kami, pendengaran kami, dan apa yang kami pikirkan. Sebab tanpa kehendak dan tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, firman ini hanyalah huruf kalimat mati biasa. Tetapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu, kami percaya apa yang disampaikan menjadi rema yang hidup dalam setiap hati hidup kami, menghidupkan, menguatkan kami untuk kami percaya bahwa hidup hari ini adalah hidup karena penyertaan Tuhan semata. Oh, rabakatakana rabasakata Inanina rabatakana rabasatakana rabu. Bukakan yang tertutup, singkapkan yang terselubung. Tidak ada pintu-pintu yang berabat-abat tertutup. Hari ini Tuhan bukakan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa apapun di dunia ini, setiap lutut akan bertelut lidah mengaku. Semua akan tunduk dalam otoritas Tuhan. Untuk kami perkatakan, You are the Lord of my Lord, You are the King of Kings. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan Bapa bersabda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan yang indah di Minggu Sukacita, Minggu Bahagia, Minggu Berkat Tuhan ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan buat kita pada minggu ini. Dan tentunya mengucapkan welcome, selamat datang buat setiap Bapak Ibu yang baru pulang dari holiday, yang ada bersama dengan kita, ataupun mungkin baru pertama kali hadir bersama dengan keluarga Narwastu. Selalu saya percaya dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan, semua karena berkat Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu khususnya bulan Maret itu bulan spesial bagi wanita. Diperingati sebagai International Women's Day, perayaan bagi seluruh wanita di seluruh dunia untuk merayakan ada hari yang spesial, yaitu Hari Wanita. Bukan hari ibu, tapi Hari Wanita. Berarti semua yang berjenis kelamin wanita wajib merayakan, dan perayaan itu adalah tanggal 8 di bulan Maret. Saya masih ingat apa kata pepatah dunia yang begitu sangat fundamental, yaitu dikatakan begini: behind every successful man there is a woman. Di balik setiap laki-laki yang sukses ada di sana a woman. Bukan saja seorang wanita, tapi a strong woman, a wise woman, wanita yang bijaksana, dan juga wanita yang kuat. Tapi tahukah Bapak Ibu, perayaan ini kata sebuah anekdot sebenarnya bukan tanggal 8. Perayaan wanita ini sebenarnya adalah tanggal 6. Tahukah Bapak Ibu kenapa tanggal 6? Dan akhirnya dirayakan tanggal 8? Jawabnya adalah karena wanita kelamaan berdandan di tanggal 6 itu, sehingga harus ditunda, dan akhirnya jadi tanggal 8. Kelamaan bersolek. Belum lagi yang bibir, belum lagi yang alis, belum lagi yang mata, apalagi bulu mata katulistiwa menerjang badai, punya Syahrini. Sehingga kelamaan akhirnya sampai akhirnya ditunda jadi tanggal 8. Ini cuma anekdot, jangan tersinggung, karena di rumah kami pun ada 3 wanita. Tahukah Bapak Ibu, selain wanita, laki-laki pun sebenarnya ada perayaannya yang disebut dengan International Men's Day. Tapi pertanyaannya adalah, bapak-bapak yang hadir di sini yang sudah melanglang buana pergi ke dunia Amerika, ke dunia Eropa, ke dunia Asia, kira-kira bapak-bapak laki-laki di sini, ada laki-laki di sini banyak? Ya ada ya, laki-laki semua. Kira-kira tanggal berapa hari laki-laki sedunia? Ada yang tahu?
kayaknya jarang kita dengar. Muncul pertanyaan, kenapa jarang dirayakan? Laki-laki kenapa jarang dirayakan? Boro-boro mau dirayakan, hari lahirnya sendiri sering lupa. Hari lahirnya sendiri sering lupa. Boro-boro merayakan hari lahir sedunia. Sendiri pun yang di rumah suka lupa kapan buat tanggal lahiran. Apalagi kadang-kadang sudah banyak anak, lalu kemudian sudah banyak kesibukan, sehingga kadang-kadang istri bilang, Papa ulang tahun. Oh iya, saya ulang tahun. Untung sekarang sosial media, tiba-tiba bisa sosial media mengingatkan kita, bro, lo birthday hari ini. Oh iya, boro-boro mau merayakan seluruh dunia. Yang satu aja susahnya, kita sering juga lupa tanggal lahir kita. Memang benar Bapak Ibu, wanita dan laki-laki mereka berbeda dan unik. Sehingga saya menemukan kemarin ada satu pameran buku, bukan pameran buku, book sale lah saya sebut begitu. Saya kalau udah dengar buku, udah langsung saya meluncur ke sana. Saya ketemu buku yang hebat ini, yang ada di iklan ini. Apa itu? Mengapa disebut laki-laki unik? Mengapa disebutkan perempuan berbeda? Karena rupa-rupanya memang dari sononya udah berbeda. Dikatakan di sana, mengapa laki-laki susah mau dengar? Lalu kemudian kenapa wanita sok tahu, gak pernah read math? Selalu dia sudah merasa tahu dan tahu, gak perlu baca peta. Gue udah tahu. Muncul lagi di sana, kenapa dikatakan wanita? Oh gak berhenti ngomong aja sepanjang hari, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Rupanya itu sudah dari sono, ngomong aja. Mulai dari naik mobil, turun mobil, sampai mobil di garasi, sampai mobil pun udah mati, tapi ibu ini tetap masih ngoceh terus. Kemudian muncul di buku ini, Why Men Want Sex and Women Need Love. Kenapa laki-laki itu mau seks dan kenapa wanita itu mau love? Lalu kemudian buku yang keempat dikatakan, kenapa laki-laki itu kalau ngomong gak ada cluenya? Straight to the point. Makan, minum, mandi. Boyak sedikit romantis kah? Tanya sudahkah ada makanan atau kau sudah tidak? Rupanya itu dari sono. Saya harus beli buku ini lagi, saya harus baca lagi, karena yang di depan ini bukanlah laki-laki yang sempurna. Sekali lagi Bapak Ibu, sering terjadi konflik karena sering salah dimengerti. Laki-laki gak mengerti seorang wanita seperti apa, seorang wanita tidak mengerti seorang laki-laki seperti siapa, lalu kemudian menuntut supaya orang itu sama seperti dirinya, padahal dari sononya udah berbeda. Amin Bapak-bapak, amin Ibu-ibu. Dari sononya kita sudah berbeda, bahkan dikatakan bukan aneh, tapi unik. Jadi sekali lagi, jangan pernah samakan pasanganmu dengan dirimu, jangan pernah paksa istrimu sama dengan dirimu, karena memang kita ini adalah berbeda. Sering terjadi konflik karena salah dimengerti. Demikian surat daripada Yeremia kepada umat Tuhan yang ada di pembuangan di Babel. Dalam Yeremia 29 itu seringkali gak mudah untuk mengerti. Karena apa? Kalimat itu sepertinya gak sesuai dengan situasinya. Mereka sedang ada di pembuangan. Tiba-tiba Yeremia berkata bahwa Tuhan punya rencana, bukan rencana kecelakaan, bukan tujuan rancangan, bukan maksud untuk mencelakakan hidupmu, tetapi ada masa depan yang penuh dengan harapan. Mereka berkata, ini enggak jelas. Karena apa? Ini sepertinya jauh dari kenyataan. Mengapa kami dibuang? Mengapa kami diasingkan? Mengapa kami dijajah? Seolah-olah mereka berkata, itu semua omong kosong. Sehingga mereka lebih mendengarkan nabi-nabi palsu yang muncul menghadirkan nubuat-nubuat yang menyenangkan telinga mereka. Nubuat-nubuat palsu yang syarat dengan kepentingan untuk berkata kepada mereka, jangan dengarkan Nabi Yeremia, jangan dengarkan firman yang disampaikan, inilah nubuat yang dari Tuhan, dan nubuat ini adalah benar adanya. Yang disampaikan Yeremia bohong adanya.
Tapi tetap Yeremia mengingatkan pada mereka, sekalipun kamu ada dalam pembuangan, dengar hai umat Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia punya rancangan, bukan rancangan mencelakakan, tapi rancangan Tuhan masa depan yang penuh harapan. Dengarkan itu, jangan dengarkan nabi-nabi palsu itu. Sehingga minggu yang lalu kita bersama-sama belajar 3 hal yang Nabi Yeremia ingatkan. Sekalipun engkau di pembuangan, tetaplah produktif. Sekalipun engkau di pembuangan, pikirkan generasimu. Carikan suami bagi anakmu perempuan, carikan istri bagi anakmu laki-laki. Jangan hanya memikirkan dirimu. Lalu kemudian yang ketiga, minggu yang lalu kita belajar, ubah dirimu, maka kotamu akan berubah. Sebab kesejahteraan kotamu ditentukan dengan kesejahteraan bagaimana pribadimu. Oh, saya sangat bersyukur untuk firman itu yang sekaligus menguatkan kita bahwa sekalipun di masa pembuangan itu hendak mengingatkan penyertaan Tuhan tetap ada dan tetap sempurna. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu kita menghadapi dilema kehidupan. Kemarin saya beli bukan saja 1 buku, tapi saya beli sampai 12 buku. Karena apa? Saya masih rindu ingin mau belajar. Buku yang kedua saya beli adalah begini, When God Doesn't Make Sense. Ketika Tuhan susah dimengerti. Susah dimengerti maksudnya seperti apa Pak Pendeta? Kalau rencana Tuhan adalah rencana bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan, mengapa pernikahanku gagal? Pernikahanku seiman, pernikahanku antara 1 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Kami menjalani pernikahan, tapi mengapa pernikahan yang kubina itu dengan pesta persetujuan, kesatuan hati, tiba-tiba harus retak sehingga akhirnya banyak yang terluka. Kalau rencana Tuhan itu adalah rencana yang baik, mengapa anak yang kulahirkan itu cacat? Mengapa dia akhirnya menjadi cacat dan akhirnya tidak bertumbuh secara normal, alias mengalami keterbelakangan? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Makanya James Dobson menuliskan buku ini, When God Doesn't Make Sense. Ketika Tuhan gak masuk di akal. Tuhan itu baik, tetapi kenapa aku tidak mengalami hal yang baik? Kalau Tuhan itu baik, kenapa anakku lahir cacat? Yang ketiga, kenapa kalau aku ini kerja jadi akhirnya dipecat? Aku udah kerja sungguh-sungguh, aku jujur, aku takut akan Tuhan, dan aku tidak curi tulang, artinya main-main yang disebut dengan hanya makan gaji buta. Aku kerja setengah mati, tapi mengapa aku dipecat? Yang keempat, kenapa doaku sampai sekarang belum Tuhan jawab? Aku berdoa untuk rumah, aku berdoa untuk pasangan hidup, aku berdoa untuk masa depan. Kenapa sampai sekarang doaku tidak dijawab oleh Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu, inilah pergumulan yang kita alami mengikuti Tuhan. Olehnya saya harus kembali membaca buku ini untuk aku diingatkan kembali bahwa ada maksud yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi maksud itu harus saya pelajari. Benarkah bahwa memang kebaikan Tuhan gak selalu ada dalam situasi yang baik, tetapi kebaikan Tuhan akan memberikan bukan saja yang baik, tetapi yang terbaik di jalan hidup kita. Seperti lagu tadi berkata bahwa di tengah badai kita tetap bisa mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Amin. Di tengah badai kita masih tetap mengalami pertolongan Tuhan. Di tengah situasi yang buruk kita tetap bisa mengalami kebaikan Tuhan. Dan itu yang kita bilang, Tuhan, Engkaulah segalanya. Sekalipun keadaan yang kualami berbeda dengan situasi yang kualami dengan firman-Mu, tapi aku tetap meyakini bahwa Engkaulah Tuhan penyembuhku saat aku sakit. Engkaulah Jehovah Jireh, Tuhan yang adalah yang mencukupi aku saat aku sedang kekurangan. Pengalaman ini seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk, yang berkata pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Sehingga dia berdoa, How long Lord must I call for help, but you do not listen?
Berapa lama aku Tuhan berseru minta tolong, minta tolong kepada Engkau, tetapi yang nyatanya aku dapati adalah bahwa pohon ara tidak berbunga. Apa yang kutabur, kutanam pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah. Bahkan tidak ada kambing domba dalam kandang. Bukan saja kita mengalami hari-hari ini, tapi dulu ribuan tahun yang lalu sudah dialami oleh seorang Nabi Habakuk yang mempersoalkan, how long God? Berapa lama Tuhan? I must call for help, but you do not listen. Engkau tidak mendengarkan aku. Di minggu yang baik ini, izinkan ku menyampaikan 2 poin yang kiranya menguatkan kita di mana kebenaran Yeremia 29 itu. Mari lihat di ayat 10 bagian A. Poin saya yang pertama. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Bisa baca lebih keras, lebih kuat lagi, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Poin apa yang dapat kita pelajari? Sederhana, dalam otoritasnya Tuhan memberi batas untuk kesusahan itu. Dikatakan cuma 70 tahun. Dikatakan aku pasti akan memperhatikan kamu. Teringat aku poinnya adalah semua ada batasnya. Kekuasaan manusia ada batasnya. Umur manusia ada batasnya. Termasuk masalahmu pun ada batasnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Katakan amin. Katakan amin. Apapun yang kau alami, dengar, biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Yang bilang dia luar biasa itu hanya setan. Yang bilang mati bunuh diri saja, lalu kau gak berdaya, Tuhan jahat dengan hidupmu, hanya setan punya ucapan. Tapi ucapan Tuhan adalah semua ada batasnya. Babel yang penuh kuasa itu ada batasnya. Firaun yang super power itu ada batasnya. Herodes yang tidak bisa dikalahkan itu ada batasnya. Semua penguasa ada batasnya. Umur manusia pun ada batasnya. Mungkin dia hebat di umur 60, 70 tahun mau gagah-gagahan. Tapi dengar, 80-90 tahun dia bisa mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun alias COVID. Jadi jangan kecil hati. Saya pernah dalam dunia pelayanan ini menghadapi seorang pendeta yang senior begitu luar biasa. Tapi saya harus pilih seperti Daud. Oh, kemana-mana dia buru aku. Aku pergi satu tempat dia buru, dijelekkan saya tahu. Kemana aku pergi diburu, dijelekkan saya tahu. Sampai ditulis sebuah surat untuk meyakinkan apa yang diucapkan. Sampai saya harus menerima padanya. Saya dalam sebuah pergumulan yang sangat dalam. Tuhan ingatkan saya, kau pilih jadi Saul atau pilih jadi Daud. Saya bilang aku mau pilih jadi Daud. Daud itu artinya tidak menjamah orang yang diurapi Tuhan. Daud artinya apa? Mengizinkan Tuhan yang jadi hakim. Daud artinya apa? Membiarkan orang yang diurapi Tuhan dan tetap memilih perkenanan Tuhan. Dalam hati ini hanya pun ingat kalimat ini. Semua ada batasnya. Ternyata belum umur 70 tahun, teman itu sudah dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Sudah mati. Tanganku bersih dari darah. Tanganku bersih daripada sumpah serapah. Karena aku mau memilih untuk percaya semua apapun di dunia ini ada batasnya. Katakan amin. Kalau kau menghadapi bos yang arogan, menghadapi majikan yang sepertinya sombong setengah mati, bilang dirimu semua ada batasnya. Amin. Amin. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau dia tidak berubah, aku yang berubah. Tuhan, kalau dia tidak berubah, bosnya
berubah. Tapi tunggu tanggal mainnya, Tuhan akan membuktikan diri. Pasti Tuhan punya jalan. Jangan-jangan itu orang bisa keluar dari sana dan Anda masih tetap bertahan di sana. Terlalu banyak kesaksian tentang hal itu. Betul Bapak Ibu? Terlalu banyak. Jangan kotori tanganmu dengan darah. Jangan kotori mulutmu dengan sumpah serapah. Tapi izinkan Tuhan untuk bekerja, untuk menyatakan. Dengar, semua yang di dunia ini ada batasnya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekalipun mungkin keadilan bisa dibeli, sekalipun mungkin hukum bisa dibeli, saking kayanya dia. Tapi dengar, tidak ada satu kuasa pun yang dapat bertahan menghadapi Tuhan. Itu imanku. Umur manusia pun ada batasnya. Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Umur manusia itu ada batasnya. Jadi sekarang untuk tahu umur orang itu tahu dari apa yang dibicarakan. Kalau umurnya 30, 40 tahun pasti selalu cerita restoran mana yang enak. Itu umur 30, 40 tahun. Oh, kita mau restoran mana yang enak. Kita mau, kalau bisa kita mau pergi cari yang ada babi hong, fuyung hai, semua yang hong. Sampai kita ke Hong Kong untuk cari makanan. Betul Bapak Ibu, itu umur 30-40 tahun. Cari restoran, di sana ada restoran. Hauce, enak, kata dia. Semua. Tapi umur 50 tahun akhirnya agak naik. Dia tanya begini, liburan mana yang paling terbaik, yang paling enak? Gue mau jalan-jalan, gue ada duit, kantong gue kayak robek aja, mau pergi jalan-jalan. Dia cari negara mana yang dia bisa jalan-jalan. Tapi dengar, umur 60 tahun sudah berbeda. Umur 60 tahun diskusinya beda. Apotek mana yang murah? Umur 50 sudah mulai cari obat mana yang paling murah, kata. Naik sedikit 70 tahun mulai cerita, dokter di sana lebih baik, rumah sakit di sana lebih murah. Dari apa yang dibicarakan kita tahu umurnya. Kalau udah mulai cerita obat, jangan-jangan pasti ini ibu bukan lagi bau parfum, bau minyak wangi dan bau minyak yang disebut minyak nyong-nyong, minyak kayu putih sama minyak angin. Umur 70-80 tahun sudah mulai cari apa? Mana asuransi yang terbaik? Funeral asuransi, asuransi mana yang terbaik supaya kalau aku mati aku punya asuransi yang terbaik. Umur manusia itu ada batasnya. Ada batasnya. Jadi jangan terlalu sombong. Aku ini hebat, gak ada yang bisa ngalahin aku. Bro, tunggu tanggal mainnya aja. Kalau udah kaki udah begini, amin nih, asam urat. Betul Bapak Ibu. Kalau udah asam urat, kau sudah boleh tahu apa yang perlu dimakan, apa yang tidak. Tiba-tiba pergi dokter tanya, diabetes. Tapi kurus tapi diabetes. Udah tahu apa yang kau mau makan. Belum lagi sudah darah tinggi, hati-hati. Bisa yang disebut dengan stroke. Dan saya mau katakan pada Bapak Ibu, kita ini gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya kalau bukan karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan. Yang dicerita oleh istri saya itu kesaksian sangat menyentuh. Pandai main keyboard, luar biasa pelayanannya. Hanya karena salah sasaran preman itu, dibacoknya itu orang. Robek sini, mati. Headline di Batam, termasuk Jakarta. Seorang pendeta muda mati dibunuh oleh satpam perusahaan di mana kerja. Hanya perusahaan itu nggak gaji dia 1 bulan. Marah-marah, dia bawa parang. Dia datang ke kantor pemasaran, nggak ketemu bosnya. Siapa yang ada di depan sudah diniatkan, aku akan bunuh. Betul dibunuh. Ternyata salah sasaran. Yang dibunuhnya dia tahu pendeta. Getar dia. Pergi dia ke kantor polisi, nyerahin dia.
Akhirnya sekarang sedang buah bibir banyak orang. Yang saya mau katakan sederhana, hidup ini harus bergantung dengan Tuhan. Jangan sombongkan kekayaan, jangan sombongkan apa yang kau punya. Semua hanya titipan Tuhan. Semua ada batasnya, termasuk dengar, masalahmu pun ada batasnya. Amin, amin. Sampai Alkitab bilang begini, orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan sorak-sorak. Karena apa? Gak selamanya kita menangis dan menangis. Ada saat dan duka cita akan diganti dengan sukacita. Haleluya, amin, amin. Dia mungkin bisa hina engkau, tapi ada ayat Alkitab bilang begini, kalau engkau menghina seorang miskin, engkau sedang menghina penciptanya. Mungkin ada orang yang merendahkan engkau, look down engkau, menghina engkau, menganggap engkau sampah. Lalu dia bilang, go back to your country. Go back to your country. Itu kalimat selalu keluar dari orang-orang yang selalu merasa dirinya mereka lah owner dari negara ini. Go back to your country. Kadang kita mau marah. Emang ini negara lo, ini orang aborigin yang punya. Tapi ada mulut-mulut orang yang rabis, yang ngomong sembarangan. Kita mau marah. Dengar baik Bapak Ibu, Tuhan masih ada. Tuhan mendengar doa orang miskin itu. Tuhan sahabat kepada orang yang ditindas itu. Dan ketika dia berdoa, penciptanya, Tuhan yang berkuasa itu akan turun tangan dan ambillah. Hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, apa yang kau alami? Pencobaan-pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa. Katakan biasa. Katakan biasa. Katakan biasa. Katakan biasa. Semua katakan biasa. Jadi jangan stres gara-gara itu. Kalau mungkin ada anakmu yang ngomong sembarangan dengan kamu, bilang pencobaan biasa. Jangan akhirnya jadi stres. Akhirnya apa? Sakit, demam, stroke. Udah akhirnya terakhir STOP, stop, mati. Prinsip dalam hidup saya sederhana. Masalah yang besar dikecilkan. Masalah yang kecil dihilangkan. Itu saja masalah yang harus kita aminkan dalam setiap rumah tangga kita. Masalah yang besar, ya baik, taruh Facebook. Taruh Facebook. Ada kadang-kadang wanita di zaman sekarang baru kesal sama suaminya, udah langsung dibilang, gua tahu dulu lo sebelum kawin sama gua. Langsung ditulis begitu, titiknya 3. Orang pun bingung, kenapa ini kok sebelum lo kawin sama gua tahu hidup lo. Bu, masalah yang besar ya baik dikecilkan. Masalah yang kecil dihilangkan. Bilang sama sebelah, saya setuju kata pendeta itu, bilang dengan dia. Semua angkat tangan kanannya dulu. Semua katakan masalah yang besar, 1, 2, 3. Masalah yang besar, sekali lagi, masalah yang besar dikecilkan. Masalah yang kecil dibesarkan. Pintar dia bikin ketawa. Masalah yang besar diapain? Dikecilkan. Jangan ditaruh Instagram. Restoran itu nggak enak. Mau muntah gua. Sini nggak ada ya? Oh, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Di sini nggak ada. Oh, di Jakarta banyak itu. Di sini semua baik-baik semua. Amin, amin. Semua baik-baik di sini. Rohani di sini. Nggak tahu pulang gereja ini jadi rohana. Saya pun nggak tahu. Yang penting sekarang rohani dulu. Rohani dulu sekarang. Nanti habis kebaktian jadi rohana. Nanti kita baptis sama-sama. Yang saya mau katakan begini, siapa sih yang gak ada masalah? Semua manusia ada masalah. Justru ketika kau bilang aku tidak ada masalah, Pak Pendeta, kamu yang paling banyak masalahnya. Prinsipnya dengan masalah yang besar diapakan tadi? Dikecilkan. Jangan gara-gara masalah kau tidak ke gereja. Itu maksud pendeta ini.
punya masalahmu dengan satu orang, seluruh kau marahi, seluruh kau tinggalkan, dan akhirnya kau tidak ke gereja. Urusan kerjaan, urusan family, gereja jalan terus. Karena kita ke gereja di sini bukan cari muka. Kita ke gereja di sini untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Makanya kalau semua lagi marahan sama suami, marahan sama istri, jangan ngancam. Gua nggak ke gereja baru lo tahu loh. Siapa yang rugi? Ada hobi yang nggak baik seperti itu. Baru berantem sama suami istri, udah bilang, gua nggak ke gereja, lo aja sendiri. Gua enak lihat muka lo, enak muka dia lo. Masa gara-gara suami istri berantem lo nggak ke gereja? Emang yang rugi siapa? Yang untung siapa? Yang untung setan, yang rugi bersama. Akhirnya apa? Datang ke gereja, marah-marahan. Enggak, bereskan hati. Jaga hati, gak mau tersinggung. Jaga hati, gak mau marah. Ikut sedikit nasihat pendeta. Hari Minggu dilarang berantem. Senin, terserah Anda. Kan pendeta ini pun manusia. Pendeta juga manusia. Bukan cuma rock and roll jadi manusia. Pendeta juga manusia. Makanya saya salam istri saya. Sayangku, hari Minggu kita gak boleh berantem. Saya salam dia. Setuju? Sepakat? Setuju. Salam. Karena apa? Hari Minggu itu setan paling kuat, gak pernah nganggur. Dia bangunnya lebih awal. Gangguin orang, termasuk gangguin kami. Ada aja masalah hari Minggu. Tapi udah sepakat, Minggu gak boleh berantem. Kita sepakat lagi. Yang kedua, kalau kita berantem, kita tunda. Hari Senin kita berantem. Dan berantemnya kita di Malaka. Salaman. Hari Minggu gak boleh berantem, Senin berantem. Gak pernah kami Senin berantem. Karena apa? Bisa menunda masalah. Jangan di situ marah, di situ kau lampiaskan. Di situ marah, di situ kau blow up. Di situ marah, di situ kau taruh di Facebook. Pikir, yang rugi siapa? Makanya masalah yang besar, ya baik, dikecilkan. Cuma masalah konsumsi, jangan ribut. Kita datang ke sini bukan ke restoran, kita datang ke sini ke rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Bukan rumah restoran. Kalau gara-gara sambal gak ada, minggu depan kau bawa sambal. Amin Bapak Ibu. Kalau kerupuk gak ada, minggu depan kau bawa kerupuk. Ada kerupuk hari ini. Oh, haleluya. Sudah bertobat dia. Ada orang gara-gara kerupuk bisa berantem loh. Muka manyun-manyun. Gua nggak dapat kerupuk, dapat pun cuma sisa-sisanya. Bukan lagi kerupuk gua udang galah, cuma dapat galahnya, udangnya nggak ada. Waduh, gara-gara kerupuk. Khotbah pendeta pun hilang buyar semua, cuma gara-gara kerupuk. Makanya saya bilang sama tim konsumsi, doakan apa yang kau bawa. Kalau tidak kau doakan apa yang kau bawa, bisa jadi sumber pertengkaran. Makanya hai ibu-ibu, bagaimana rahasia masak yang enak jadi berkat? Saat kau masak berdoa. Saat kau masak nyanyi puji Tuhan. Hatimu penuh sukacita. Tidak itu menghalangi kau untuk datang ke gereja. Ketika kau sungguhkan dia, Tuhan berkati mulut-mulut yang akan memakannya. Jadi waktu dia makan, oh puji Tuhan. Walaupun garamnya kurang, dia bilang, oh luar biasa. Kalau sedikit ditambah garam. Gitu loh. Jadi jangan gara-gara makanan kita ribut, betul amin? Amin. Kalau Anda tanya, mana buahnya? Kok nggak ada buahnya? Bawa sendiri minggu depan. Mau buah apa kau mau? Bawa sendiri minggu depan. Jangan lupa kasih sama pendeta sedikit. Biar pendeta ini bibirnya jangan pecah-pecah. Sebab kalau kurang buah, kurang vitamin C, bibir bisa jadi pecah-pecah. Yang saya mau katakan sederhana Bapak Ibu, pencobaan-pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan manusia. Katakan amin.
Masalahmu biasa, bro. Masalahmu biasa. Yang luar biasa cuma Tuhan. Yang luar biasa cuma Tuhan. Untuk kita mengimankan ini, ayat Alkitab ini. Apa itu dikatakan dalam Roma 8:28, tapi mungkin sampai ke situ nanti. Suatu ketika ada orang yang sangat kaya. Ayat ini bilang begini, aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanam. Oh, kaya sekali ini orang, kaya sekali. Kalau Anda belum kaya sekaya dia, sampai nggak ada tempat menyimpan hartanya, oh ini sama katakan, Anda belum kaya. Ini memang super kaya, kaya sekali. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Bisa dibaca sama-sama 1, 2, 3. Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah terus, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Saya tahu cerita ini perumpamaan Yesus menjelaskan tentang kerajaan sorga. Kenapa Yesus katakan orang kaya ini bodoh? Menurut saya orang kaya itu pasti pintar, pintar cari uang. Gak mungkin dia ada uang kalau nggak pintar cari uang. Betul Bapak Ibu? Orang kaya pasti pintar cari uang. Dia tahu di mana sumber ada uang. Oh, sekarang lagi trennya buka restoran. Dia buka restoran. Sampai di Maskot sekarang restoran Indonesia berapa itu sekarang? Ada Shalom, ada apa lagi itu? Maknyus, apa lu? Ala Indo. Ada satu restoran di sana yang salah tempat. Salah tempat. Seharusnya dia bukan di situ, tapi di situ dibuat. Namanya warung pojok, tapi tidak di pojok. Pernah lihat itu kan? Apa nama restorannya? Warung pojok. Di pojok enggak? Seharusnya dia di warung tengah. Pak Greg tahu aja, ya tahu lah. Aku kan suka pergi ke situ juga. Minta setengah harga. Jadi orang kaya itu pasti pintar cari duit. Dan yang orang kaya itu pandai atur duit. Orang kaya itu lebih. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan lebih besar apa? Pengeluaran daripada pemasukan. Gak mungkin orang bisa nabung dan kaya kalau dia lebih besar pengeluarannya daripada pemasukannya. Dia harus lebih besar pendapatannya daripada berarti orang kaya ini dia pintar. Yang ketiga, orang kaya ini pasti kerja keras. Banting tulang, kerja keras, siang jadi malam, malam jadi siang. Dia kerja, bisa sampai 8, 10 jam, bahkan sampai 12 jam. Saya harus katakan, orang ini wajib dibilang kaya karena pasti hasil kerja keras. Tapi muncul pertanyaan, mengapa Yesus menyebut dia bodoh? Saya mau ngobrol dengan orang kaya yang di Narwastu. Mas Kristo kasih pandangan sedikit dulu. Kenapa Yesus kira-kira bilang, hai orang kaya bodoh? Kenapa dibilang bodoh padahal pandai dia? Wis, luar biasa. Dia disebut bodoh karena dia menghambur-hamburkan uangnya dan tidak dipakai untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Ada orang kaya di sebelah saya, namanya Jesa. Minimal kaya orang kita. Coba Mas, kenapa orang kaya ini dibilang bodoh padahal dia pandai atur uang, pintar cari duit? Seharusnya nggak bodoh dong.
Menurut Mas Jesa? Dia lebih mencintai hartanya daripada Tuhan. Wah, kita kunci jawabannya. Luar biasa. Saya ngobrol dulu dari tim Prabowo. Ini juga orang kaya karena dekat dengan Prabowo. Baju biru. Iya, dari Gibran atau Prabowo? Gibran. Oh, buat goyang dulu. Enggak ada goyang apa? Kira-kira menurut Ibu Ani, kau Yesus kasar sekali. Kalau lah bilang kamu ini orang pintar, tapi kok dibilang orang kaya bodoh. Kenapa? Karena dia hanya mencari dan menyimpan selalu, tapi tidak menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia hanya menyimpan, tidak menggunakan untuk. Wow, luar biasa. Memang nomor 2 layak menang. Luar biasa. Apa Ibu Evi? Oh iya. Daud ya? Ganjar ya? Pak Sony bantu saya Pak Sony. Kenapa orang kaya ini dibilang bodoh Pak Sony? Padahal dia pasti pandai atur uang, pintar cari uang, kerja keras. Tapi mengapa dibilang bodoh? Bantu Pak Sony. Bingung juga Bapak ya? Waduh, Bapak bajunya kotak-kotak ini. Nomor 3, nomor 2 saya susah menyebut. Sedikit Pak, kira-kira menurut Bapak apa? Ada sedikit pandangan? Dengan kekayaan saja. Betul juga ya. Jadi semua hidupnya hanya demi uang dan demi uang. Berarti jangan-jangan ini orang ada uang abang sayang. Tidak ada uang, aku jadi Ronaldo. Thank you Pak Sony. Saya dengan tim Prabowo yang kedua lagi. Baju biru. Di sebelahnya warna hijau. Nomor 1. Damai. Masalah yang besar dikecilkan Bu. Masalah kecil ya. Hari Minggu nih, hari Minggu. Hari Senin boleh. Hari Senin boleh. Hari Senin boleh. Cuma hari Senin disganin aja berantem. Coba Pak William bantu saya. Ini Pak William, nama William aja udah langsung kita tahu dari mana datangnya. Kenapa Pak dibilang bodoh Pak? Bantu saya Pak. Dia hanya menimbun dan dia tidak berpikir hanya untuk dirinya. Apa dia berpikir hanya untuk dirinya dan menimbun uang itu? Bisa juga. Tapi lebih menurut Bapak, dia hanya menimbun saja. Menimbun. Baca bersama 1, 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta. Apa? Jikalau ia tidak kaya. Orang ini bodoh karena apa? Dia tidak menginvestasikan hartanya. Dia hanya kumpul dan ingat mata uang itu semakin hari semakin ini lemah dan rendah. Kalau kau simpan harta, tiap hari itu akan berkurang nilainya. 2 juta dulu 10 tahun lalu, 2 juta sekarang, beda nilainya. Makanya kalau engkau dipercayakan Tuhan berkat, investasikan. Amin. Amin. Kalau dulu uang 2 juta, kita bilang, mahal. Makan 2 juta, orang sudah sembah-sembah kita. Luar biasa. Tapi sekarang kita makan 2 juta, orang bilang, biasa. 5 juta pun biasa. Karena apa? Nilai mata uang bisa turun. Kalau engkau punya harta benda, nasihat pendeta ini, sedikit belajar saya dari kehidupan banyak orang. Jangan simpan. Investasikan. Minimal ada 3 investasi yang besar sekarang.
Investasi dalam bentuk emas, karena emas selalu apa? Naik. Yang kedua, investasi dalam tanah, karena tanah selalu naik. Yang ketiga, investasi apa? Nggak tahu, saya harus baca buku lagi. Bukan Bitcoin. Saya tidak kurang setuju Bitcoin. Apa Pak? Share saham. Kalau Bitcoin saya kurang setuju. Tapi kalau share saham, lama-lama akhirnya hartamu tidak berkurang. Sedemikian talenta yang diberi oleh Tuhan. Dikasih 5, dikasih 2. Yang 5 bawa 10. Yang 2 bawa 4. Artinya apa? Investasikan. Saya tidak ajar tamak, tapi ajar kembangkan. Orang ini bodoh karena dia cuma simpan untuk dirinya. Dia tidak investasikan. Tentu minta hikmat dari Tuhan kepada mana kau akan bisa menginvestasikan. Kalau belum paham benar-benar, jangan coba. Takut nanti akhirnya bisa rugi. Pelajari main saham, pelajari main papak emas, pelajari main tanah. Sebab sekarang di Jakarta pun bisa kita beli tanah, tapi sertifikatnya ada berapa? Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Minta hikmat dari Tuhan. Pendeta itu ngajar kita beli tanah, tapi tanah yang saya beli adalah tanah kuburan. Wah, cek dulu, supaya saat kita menginvestasikannya, kita benar-benar sesuai apa yang Tuhan mau. Yang kedua, orang ini dia pakai hanya untuk dirinya. Kebodohan terbesar di hidup manusia adalah kalau dia hidup bagi dirinya sendiri. Kalimatnya saya punya mas ini bilang gini, kalau dulu kita pernah dibantu orang, kita harus bantu orang. Amin. Kalau dulu pernah kita dibantu cari kerja, kita bantu orang cari kerja. Artinya apa? Uang yang kau miliki bukan untuk dirimu, bantu orang lain. Jangan simpan. Ada orang susah di sana, bantu orang susah. Ada orang-orang anak asuh, bantu anak asuh. Jika ada orang yang kau mau sekolahkan dia, sekolahkan dia. Saya bilang sama istri, walaupun kita banyak kekurangan uang, tapi kita harus bantu orang lain sekolah. Karena pendeta ini pun dulu sekolah dibantu orang. Jadi ada 2 orang yang kita bantu sekolahnya. Satu ngambil master teologi, satu ngambil sarjana teologi. Kita bantu. Sekalipun mungkin gak banyak yang kita bisa tolong, tapi minimal dia bilang, Pak bantu saya, sekolah saya. Kita bantu. Yang saya mau katakan gini, jangan simpan uang. Tiba-tiba mati datang, amblas habis. Tiba-tiba kau sakit, amblas habis. Simpan kebaikan di dalam hidup orang. Ketika kau mengalami kesusahan, mungkin kau tidak menuainya, tapi anak cucumu pun akan menuainya. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga yang paling fatal ini, orang cuma ingat hidup hari ini. Dia tidak ingat akhirat. Dia tidak ingat hidup yang kekal. Dia tidak ingat surga. Dia hanya bilang begini, makan, minum, kawin, mengawinkan, berpesta poralah, karena aku banyak harta. Akhirnya saya mengerti, kalau dibilang ini orang bodoh, bukan karena gak sekolah, bukan karena gak punya uang, tapi dia bodoh karena dia hanya hidup. Dengar, hanya untuk hidup hari ini. Dia tidak pikirkan surga. Apapun terjadi hari Minggu, datang gereja. Karena di gereja lah kita mengingatkan ada surga yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Jangan terlalu ambisius dengan dunia ini. Dengar baik, renungkan pertanyaan ini. Kalau kau mati, kemana hidup? Biar dikubur, dibuang di laut. Sesimpel itukah hidup? No. Karena ada hidup setelah kematian. Pikirkan dan kau jawab hari ini. Kalau kau mati nanti malam, kemana hidupmu pergi? Apa yang kau tabur di dunia ini, saya percaya Tuhan pun mempahalainya untuk akhirnya
sorga menjadi tempat kediaman kita semua. Tolong orang lain, bantu orang lain. Orang lain sedang ada kesusahan, doa, Tuhan pakai aku untuk alat menolong dia. Jangan simpan dan simpan dan simpan. Akhirnya apa? Kau pun selalu gelisah. Nanti siapa curi uangku? Nah kau pun gelisah. Tiba-tiba datang bagian ETO datang. Kau pun gelisah. Bantu orang lain. Karena hidup kita pun dulu pernah dibantu oleh orang. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. 3 menit lagi. Baca bersama aku 1, 2, 3. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Otoritasnya Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Aku akan memberikan masa depan penuh harapan. Rancanganku bukan rencana kecelakaan. Saya harus bilang amin untuk janji itu. Sekalipun kadang gak masuk di akal. Doesn't make sense. Karena apa? Tuhan pasti akan genapi janjinya. Sudah kita melihat berabad-abad Bapak Ibu. Ayat ini saya yakin pasti. Baca bersama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi yang mereka yang mengasihi Dia. Kalau Anda mengasihi Tuhan, ingat, semua yang ada itu pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun kadang hidup ini ngeri-ngeri sedap, tapi saya bilang, Tuhan, semua pasti ada baiknya. Setiap minggu pertama kita ada perjamuan suci. Jangan anggap main-main itu. Ada ayat firman Tuhan kita dapat. Jangan anggap main-main itu. Biasa. No. Minggu yang lalu saya dapat ayat firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya sepertinya disagree dengan firman ini. Bersukacita, visa mau habis. Bersukacita, sponsor sudah angkat tangan. Bersukacita, 26.500 harus disiapkan ambil master teologi, master data and science. Bersukacita, 16.000 disiapkan untuk ambil diploma sertifikat 4. Bersukacita, uangnya dari mana? Bersukacita, tinggal mau pulang, beli tiket, pulang ke Indonesia. Tanggal 6, khotbah tanggal 3, Selasa 4, Selasa 5. Hari Rabu sudah harus pulang. Istri tanya, nanti pesawat tanggal 6 itu paling terakhir jam 4. Sementara visa belum keluar sampai jam 4. Bersukacita, sukacitanya di mana? Tapi dapat ayat ini saya dikuatkan sambil ngerjain paperwork. Ayat ini bilang begini, bersukacitalah senantiasa. Dalam apa? Dalam masalah? Dalam keadaan? Dalam situasi? Dalam apa? Dalam apa? Saya ambil keputusan. Saya letak sukacita saya dalam Tuhan, bukan dalam visa. Saya letak sukacita saya bukan dalam visa, dalam uang, tapi saya letak sukacita saya dalam Tuhan. Minggu saya khotbah tetap biasa. Senin saya khotbah tetap biasa. Siapkan khotbah. Selasa, Rabu pun mengerjakannya. Tetap saya bilang, Tuhan, sukacitaku saya letakkan bukan di uang. Sekalipun 26.500 mau cari dari mana uangnya? Mau cari dari mana? Apply visa untuk Master Data and Science, ambil S2 di sini. Semua uang harus di mana? Di depan. Kalau tidak ada uang, nggak usah apply student visa. Karena mereka harus bayar 18.000 cuma untuk BUPA, namanya BUPA Insurance. Asuransinya student itu sangat mahal. Saya sampai bilang, apa tidak ada asuransi yang lain? Tidak, ini paling murah Pak. Semua agen mengerjakannya. Tapi dengar baik, keputusan terakhir ada di hidupmu. Kau mau bersukacita di mana? Di Tuhan kah, di visa kah, di duit kah, di mana? Saya bilang, saya mau bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun semuanya sepertinya gak ada harapan. At the end,
Hari itu habis. Hari itu keluar berizin bisa tinggal hari ini Pak Sony. Jemaat semua berdoa untuk itu. Saya percaya doa orang benar, doa umat Tuhan yang mengasihi pendetanya, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkannya. Kita jumpa lagi hari ini. Serius Bapak Ibu, sebenarnya udah gak ada harapan. Pertanyaan Bapak Ibu, lalu sponsornya siapa sekarang? Kalau gereja besar udah nggak mau sponsor, siapa sponsor? Tahu siapa yang sponsornya? Amin Tuhan Yesus. Tapi sponsornya tahu nggak? Yang sponsornya gereja Darmas. Gereja kecil ini. Sampai agen imigrasinya pun sampai sekarang belum dibayar uangnya. Saya bilang, Pak minta invoice-nya. Dia bilang, biar saya duluin dulu Pak Pendeta. Biar saya duluin dulu Pak Pendeta. 11.000 untuk apply visa Form 482. Sampai sekarang Bu Evi, saya belum bayar. Agen mana yang bisa mendahului bayar uang untuk kliennya? Gak ada di dunia ini menurut saya. Itu yang saya bilang. Apapun yang kau hadapi, letak sukacitamu dalam Tuhan. Jangan letak sukacitamu dalam uang. Jangan letak sukacitamu dalam masalah. Jangan letak sukacitamu dengan teman. Jangan letak sukacitamu dalam suami. Jangan letak sukacitamu dalam istri. Tapi letak sukacitamu dalam Tuhan. Sehingga apapun terjadi, apapun berubah, kau tetap bersukacita. Karena sukacitamu kau letak dalam Tuhan. Waktu masih berjalan, dan saya yakin Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti akan menyempurnakannya. Alkitab itu buku perjanjian. Abraham cukup lama harus punya anak. Oh, waktunya sangat lama dalam bahtera itu. Bangsa Israel tanah Kanaan. Oh, ayat ini harus digenapi. Baca bersama 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Tahun ini tahun penyertaan Tuhan atas setiap hidup kita sempurna. Haleluya. Mari kita berdoa. Nyanyikan pujian, siapkan jalanmu tak terselami. Tuhan, terima kasih jika kami menghadapi hari-hari hidup yang terkadang betul hanya air mata yang berbicara. Mau menyerah, kadang kami nggak tahu mau buat apa. Tapi satu hal, Tuhan pasti Engkau menepati janji. Kau tidak lalai. Menurut manusia lambat, terlambat. Tapi di waktu Tuhan, semua tepat pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau berdaulat di semua jalan-Mu. Kau berdaulat di semua jalan. Tidak ada rencana-Mu yang gagal. Nyanyi bersama. Jalanmu tak terselami. Oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya,
dia, haleluya, haleluya. Sembah agungkan dia, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap kami tidak ada yang kebetulan pada saat siang ini ada di rumah Tuhan mendengar firman-Mu. Selalu kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu berkata, aku tidak punya rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh masa depan, penuh harapanlah yang akan Kuberikan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman itu. Sekalipun mungkin keadaan tidak seperti yang kami harapkan, tapi firman-Mu menegaskan semua itu ada batasnya. Yang tidak terbatas adalah Tuhan. Biar kami gantungkan harap kami kepada Tuhan. Umur manusia ada batasnya, kekuasaan, jabatan, pangkat ada batasnya. Bahkan masalah itu pun ada batasnya, tidak melebihi batas kekuatan kami. Hari ini Engkau menegaskan kembali pada kami. Kami harus mengimani, pegang janji Tuhan. Kalau Engkau berkata mendatangkan kebaikan, yes, semua yang kami alami pasti mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang kebetulan. Bapak Ibu, hari ini menjadi hari yang baik. Ambil keputusan. Kenapa kau harus marah? Kenapa kau harus kecewa? Taruh sukacitamu di dalam Tuhan. Selama ini kau gagal karena masalah yang kecil kau besarkan, masalah yang besar semakin kau besarkan, sehingga Tuhan itu sendiri tidak kau lihat nyata dalam hidupmu. Hari ini firman mengajar, taruh sukacitamu dalam Tuhan. Sukacita dunia ini pura-pura, sukacita dunia ini akan bisa berubah, tapi sukacita di dalam Tuhan itu sukacita yang abadi. Berjalan dalam penyertaan Tuhan, ingati baik, sekalipun di masa pembuangan bangsa Israel, tetap Tuhan menolong. Apapun keadaanmu, percayalah Tuhan baik menyertai kita. Pejamkan matamu, kita satu dalam doa. Bapa, Engkau melihat setiap orang-orang yang datang hari ini, yang percaya rencanamu selalu baik dalam hidup kami. Apapun pergumulan yang kami sedang hadapi, ada masalah keluarga, ada urusan-urusan yang belum kelar, ada masalah sakit penyakit, ada hal-hal yang belum kami dapat mengerti, tapi ini yang kami buat. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia. Kami mau setia. Dalam keadaan Engkau pejam mata, angkat tangan kananmu pada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan kami. Kami sadar kami manusia ada batasnya. Kekuatan kami, harta benda kami ada batasnya. Mulai hari ini kami mau bertobat, berubah. Kami harus mengandalkan Tuhan. Kami harus mengandalkan Tuhan. Orang bodoh itu disebut bodoh karena hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tapi hari ini kami mau belajar. Hidup kami memuliakan Tuhan. Harta kami memuliakan Tuhan. Kami mau menolong orang, bantu orang, tolong orang. Karena kami pun pernah ditolong oleh orang lain. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan kami yang diangkat. Jika ada yang sedang sakit lemah tubuh, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu Kau nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, bermujizat hari ini Tuhan. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, dengar, terima kesembuhan dari Tuhan mengalir atas hidupmu. Oh, ramatakan ramasakatakan aramu, disembuhkan oleh Tuhan. Kau disembuhkan, mujizat Kau alami. Karena Kau percaya dalam nama Yesus ada mujizat pertolongan. Kau melihat tangan-tangan yang diangkat, mereka mengangkatnya bukan untuk manusia, tapi mereka mengangkatnya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati. Karena orang yang merendahkan hati Tuhan akan tinggikan, tapi orang yang meninggikan diri akan Tuhan rendahkan. Tuhan angkat hidup kami, Tuhan angkat hidup anak-anak yang kami percaya mujizat-Mu nyata buat kami. Haleluya, penyertaan-Mu.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Kami percaya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, kami memberi dengan sukacita, dengan sukarela. Kami percaya Engkau memberkati gereja ini ya Tuhan, dengan keuangan yang ada. Kami percaya Tuhan, semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap untuk memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, sambil kita mempersiapkan persembahan kita untuk maju ke depan. Mari kita akan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, jangan terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjangkan lebar, panjangkan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mana kasih langit, dalam tatapanku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjangkan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mana kasih langit, dalam tatapanku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Sekali katakan, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan Ibu Bapak. Minggu depan kita ada ibadah seperti biasa di jam 10 untuk kita beribadah bersama. Minggu depan kita ada 2 persembahan. Persembahan yang ekstra itu adalah untuk menolong teman-teman yang sedang retret. Jadi ada diperlukan keuangan yang sekian untuk retret. Jadi kalaupun kita tidak ikut, tapi minimal persembahan kita bisa untuk menolong bagian konsumsi. Karena Bapak Ibu, uang yang kita bayar untuk retret itu hanya untuk kamar. Yang untuk konsumsinya adalah panitialah yang berusaha. Dan saya sebagai pendeta tentunya bersyukur kita ada kerjasama gereja antara Narwastu, Jire, dan House of Sacrifice, dan kita bisa memberikan persembahan kita. Jadi ada 2 kali ekstra persembahan minggu ini dan minggu depan. Lalu persembahan ekstra itu akan kita berikan ke panitia retret. Bapak Ibu, minggu depan kita akan ketemu lagi, dan hari ini tentu mengucapkan welcome bagi Bapak Ibu. Ada yang pertama kali hadir dengan kita. Tadi saya dengar ada nama Cynthia kan? Siapa? Ellen dan Bani. Kita beri tepuk tangan dulu. Wow, ada juga Ibu Linda. Mana Ibu Linda? Apa? Ibu siapa? Ibu Linda. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, maafkan kami Bu, sebut nama ya kadang-kadang kita lupa. Tapi yang jelas kita datang ke sini tidak ada yang kebetulan. Amin. Minggu depan datang lagi, kita ibadah sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersyukur. Tuhan yang baik, di akhir ibadah kami akan tinggalkan tempat ini. Sukacitamu menjadi bagian kami. Kami
Kami akan pulang membawa firman ini. Kami orang-orang yang disayang Tuhan. Kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, angkat tangan kanan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan kirimkan. Mari doa buat mereka. Tuhan, Kau melihat keadaan mereka. Bukan kepada manusia mereka datang, tapi kepada Tuhan. Berkati hidup mereka. Apapun pergumulan yang mereka sedang doakan, Tuhan, Engkau tidak tinggalkan mereka. Berkati hidup mereka. Jadi berkat, bisa tolong banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Umat-Mu mengasihi Engkau. Pertemukan kami minggu depan untuk beribadah bersama. Doa kami untuk retret tanggal 29 Maret. Tuhan, Engkau berkati. Terima kasih juga kepada Tuhan. Tuhan telah membawa kembali teman-teman kami yang pulang dari holiday. Pak Jimmy, Ibu Liana, Ibu Evi, Ibu Agnes. Minggu-minggu depan Pak Joni, Ibu Lili. Persekutukan kami dalam Engkau, untuk kami tetap aman dalam lindungan Tuhan. Berkati refreshment kami, makan minum yang ada, semua menjadi kesehatan kekuatan baru. Berkat Tuhan atas setiap hidup kami. Doa kami untuk Indonesia. Berkati Indonesia secara khusus di dalam mengumpulkan suara dan akhirnya menentukan siapa yang akan menjadi next president. Beri damai sejahtera untuk Indonesia. Berkati Australia, berkati Prime Minister. Berkati kota di mana kami tinggal, berkati Sydney ini, New South Wales. Kami jadi berkat di kota ini. Berkati sekolah ini, berkati kepala sekolahnya, berkati setiap anak-anak didik yang ada di sekolah ini. Kami pulang bawa berkat yang datang dari Tuhan. Sekali lagi, mari angkat kedua tanganmu. Kedangkan pada Tuhan, angkat wajahmu. Terima berkat yang datang dari Bapa di sorga. Kasih daripada cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Jadi berkat dimanapun engkau berada, karena Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku bersamakan, percaya kuasanya. Ku terima kemenangan, kemenangan ini. Terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, yes, kemenangan darimu. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita bersalaman satu dengan yang lain. Ucapkan happy Sunday and may God bless you. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.